masih penasaran tentang masalah sampah. Itu kalau misalnya di lautnya bersih, apakah di pinggir-pinggir lautnya nggak ada sampah? Kan Anda nyampe itu kan pasti ke pinggir-pinggirnya. Iya, finishnya di pelabuhan ya Pak. Banyak sampah nggak dia? Buat siapa pertanyaan? Oh, buat yang ketemu sampah. Cerdas sekali. Ada nggak yang ketemu sampah-sampah gitu maksudnya? Jadi dalam perjalanan selama berenang ya, yang saya alami itu dari start maupun sampai finish, itu nggak ada sampah. Sampai ke ending pelabuhan? Sampai ending pelabuhan, sampai finish pun itu nggak ada. Wow. Apa udah dibersihkan dulu sebelumnya? Wah, kalau mau pembersihan nggak kurang tahu ya. Itu mungkin dinas pembersihan laut kayaknya. Ya. Terus airnya sendiri maksudnya ada yang pasti ketelan air dan sebagainya kan? Masih tetap. Nah itu bagaimana? Apakah ada ngerasa ada limbah, ada apa? Kalau merasakan di situ juga masalah tercemar limbah itu nggak ada juga sepanjang perjalanan itu. Ya. Oke. Saya dengar ada yang sempat haus dan air lautnya diminum. Kalau saya sendiri kalau dengarnya itu enggak ya. Kalau saya enggak pernah. Siapa yang pernah? Oh. Tadi Pak Putri langsung gini, ngaku nggak ya gitu. Ini nggak setahu saya ya. Kalau misalnya haus minum air laut tambah haus kan harusnya kan karena asin, kan? Asin. Bener Iya, nggak? betul. Gimana kejadiannya Pak? Cuma karena kita jauh dari tim SAR, daripada saya manggil tim SAR kan menambah waktu kita untuk ke finish. Jadi ya udah terpaksa aja minum air laut. Nggak tambah ini seret nggak enak? Tidak, Oh iya? udah biasa. Udah biasa? Biasa. Oh bisa dibiasain. Seru ya Pak, jadi saking daripada nanti keburu nggak sampai, mendingan diminum aja duluan tuh air laut, Iya. begitu ya Pak ya. Wah, untung nggak ditambah, ini nggak ada ini nih, nggak ada tambahan yang lain gitu kan, bikin sayur asem jadinya gitu. Oh. Kayak. Kalau Bapak Marcel boleh saya tanya Pak? Iya. Apa pertanyaannya? Senyumnya bisa manis gitu gimana Pak? Nah yang bermutu pertanyaannya. Enggak, saya mau nanya aja, gimana cara mengatasinya ketika mungkin kalau di laut kan kadang-kadang kita bertemu sama hal-hal yang apa ya? Gaib? Bukan, yang nggak diprediksi. Misalnya mungkin ada hiu, lumba-lumba dan lain-lain ya kan? Nggak Bisa mungkin. jadi. Kenapa Pak? Ya nggak mungkin ada hiu lumba-lumba, nggak mungkin. Iya, contohnya ada hiu atau mungkin ada lumba-lumba gitu, Oh. tidak berbarengan berdua gitu. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Karena waktu pelaksanaan kemarin malam, mau ada binatang seperti apapun yang tetap kita hadapin. Ya sudah, kita percaya sama yang di atas aja. Oh, begitu ya. Jadi ya udah hadapin aja apa yang Hadapin. harus dihadapi. Dan ternyata sampai di garis finish dan menjadi juara 3. Mungkin sebelum lanjut saya mau tanya, apakah ada jatuh korban dari 200 orang ini? Kalau selama latihan kemarin setelah sudah, kita sebelumnya ini semuanya sudah ada latihan terpusat. Selama di sana kurang lebih 1 minggu. Dari setiap latihan tersebut, setiap harinya akan ada pengecekan kesehatan oleh dokter. Enggak, maksud saya begini, ketika itu dilakukan kan bisa saja yang satu terkena arus atau misalnya kena ombak jadi menjauh, hilang gitu. Ada nggak hal seperti itu? Kalau hilang tidak ada. Kalau kena arus, kita semua bisa kena arus semua. Jadi nggak ada yang sempat hilang dan dicari? Tidak ada. Selamat semuanya. Selamat. Oke. Baik. Di sini ada Kolonel Marini Ahmad Fajar dan Brigjen TNI Mur Alamsyah. Selaku ketua pelaksana dan ketua panitia. Iya. Iya, selamat malam Bapak. Mana bila dikasih? Ada? Ada di mana? Belum, baik. Oh belum. Oh, kita akan panggil Masih saja di langsung. Selat Sunda. Enggak dong, udah nyampe. Yang lainnya udah sampai sini. Kita undang aja Kita kalau undang gitu. aja langsung ya, kalau begitu. Sekali lagi. Ya, ini adalah Kolonel Marini Ahmad Fajar dan Brigjen TNI Mur Alamsyah. Alamsyah. Silakan. Selamat malam. Malam Bapak. Selamat malam Pak Alamsyah. Selamat malam. Silakan Pak. Malam. Lagi? Ya. Oh, jadi ini baru Bapak Alamsyah. Hanya Bapak saja? Mungkin. Oh iya, silakan Pak. Silakan. Ya. Silakan. Baik. Tepuk tangan boleh loh. Nah.
Penonton agak bingung tadi ya. Jangankan penonton, gua aja bingung. Panggilnya 2 orang soalnya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, kenapa duduknya jauh-jauhan Pak? Apakah takut atau gimana gitu? Wah, nggak ada. Boleh deketan lagi dikit biar enak kameranya. Nah, oke. Sebenarnya tujuannya apa sih Pak diadakan lomba seperti ini nih? Jadi begini Mas Dedi dan Mbak, ini sebetulnya ada 3 tujuannya. Yang pertama dalam rangka hari ulang tahun Marinir nih, sebetulnya. Tetapi karena situasi cuacanya juga tidak bersahabat sehingga kita mundur Mundur. sampai Maret nih. Seharusnya medio akhir November sampai dengan akhir Desember. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah untuk mengukur pembinaan. Sekuat apa mereka? Sekuat apa, sehingga ada 2 hal, karena kami ini prajurit yang bermatrakan laut, sehingga kemampuan berenang jarak jauh Harus ada. Kemudian bagaimana mereka melaksanakan long range navigation, Ya. itu juga harus ada, tetapi ini semuanya terukur. Yang ketiga, Kita ini Tentara Nasional Indonesia ingin menunjukkan pada masyarakat, pada rakyat Indonesia, bahwa Tentara Nasional Indonesia itu siap kapanpun, dimanapun, dengan Mampu, kondisi ya. apapun untuk melindungi NKRI. apakah untuk perlombaan ini, apakah boleh diikuti oleh orang awam? Boleh. Bukan anggota? Boleh. Siapapun boleh? Boleh siapa? Loh, kan Asal benar ada dicek kesempatan. kesehatannya dulu ya Pak ya, jadi nggak sembarangan ya Pak, takutnya nanti kenapa-napa ya. Asal mereka memenuhi syarat. Oh, Mereka memenuhi syarat. syarat-syaratnya itu tadi kesehatan, apalagi Syaratnya antara lain kesehatan, pasti. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai kemampuan untuk berenang jarak jauh. Ada yang ikut nggak Pak? Ada 9 orang. Wah, wow. 9 orang yang juga. ikut. 9 orang yang di luar Di anggota? luar anggota. Wow. Ini menarik sekali. Dan mereka masuk ke 20 besar. Masuk ke 20 besar? Masuk 20 besar. Ada warga asing yang ikut Pak? Warga asing hanya untuk meramaikan, tapi tidak ikut perlombaan di sini. Nggak ikut perlombaan. Oke. Tadi saya tanya bahwa ini tidak ada jatuh korban, ada yang hilang, dicari dan sebagainya? Tidak ada, alhamdulillah Mas. Tidak ada ya? Tidak, alhamdulillah. Jadi memang udah disiapkan sedemikian rupa untuk keamanannya dan sebagainya ya? Betul. Walaupun tetap bahaya sebenarnya. Bahaya pasti. Bahaya. Ya, tapi, Banyak yang ditemui oleh mereka di jalan. Di perjalanan maksud saya. Iya. Secara internal mereka sendiri maupun secara Artinya yang kita dapatkan. bukan hanya kesehatan, bukan hanya fisik, bukan hanya bisa berenang, tapi secara mental pun mereka harus siap. Betul Mas Edi. Jadi untuk sebagai perenang jarak jauh seperti ini yang diutamakan pertama malah justru kecerdasan. Kecerdasan, kenapa kecerdasan? Mereka harus bisa membaca arus. Kemudian mereka harus bisa mengatur staminanya sendiri. Kemudian mereka harus mengetahui sampai mana batas kemampuan saya. Yang disebut kecerdasannya itu tadi. Artinya kalau tidak kuat ya berhenti ya? Ya tidak kuat ya berhenti. Tahu mengukur diri Tahu juga. mengukur dirinya sendiri. Tetapi ini untuk kegiatan ini sudah kita siapkan banyak pengaman sehingga alhamdulillah semuanya Terjaga bisa semuanya. terjaga sampai. Baik. Nah, Mas Dedi, kita akan undang lagi ya ini Kolonel Marinir Ahmad Fajar. SNM Man. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Pak Fajar, silakan Pak. Ya, ini dia. Silakan monggo Bapak. Nah, tadi itu kita sampai menarik tadi ya, orang umum juga bisa ikutan. Orang umum juga bisa ikut. Ya. Nah, Saya dengar katanya di tahun 2002 pernah ada yang hilang, betul tidak? Sebetulnya tidak hilang. Tetapi karena waktu itu kita berhadapan dengan cuaca yang ekstrim, gelombang dan arus. Sehingga ada 2 perenang kita yang keluar dari ring-nya. Tapi ketemu? pengaman. Ketemu 2 hari kemudian. 2 hari kemudian? 2 hari kemudian. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memang sangat Oke, berisiko. maaf, kalau 2 hari kemudian berarti yang mereka lakukan di situ di laut saja? Mereka terdampar di Pulau Sangiang. Oh, terdampar. mereka harus bertahan itu ya selama 2 hari itu ya, Pak. Iya, makanya kan tadi sulit harus menemukan tadi yang titik-titik misalnya ada tanda merah dan lain sebagainya. Apa ini sih aku balik lagi ke para peserta mungkin Pak ya. Pernah ketemu barengan nggak sama teman lainnya gitu di dalam satu berdekatan gitu ketika sedang berlomba? Pernah pasti.
di sini weh, gitu, nggak gitu Pak ya? Sini, tenggelam. Pernah ketemu deketan gitu Pak? Pasti pernah, karena kan banyak orang. Oh banyak orang ya, walaupun lautnya udah segede gitu, tapi tetap bisa ketemu aja ya Mas? Berapa jumlahnya ya? 200. Kalau boleh saya jelaskan ya Pak, jadi mereka itu berenang dalam kelompok memang. Oke. Ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi mereka ini di kelompok 1, kemudian mbak-mbak 2 ini ada di kelompok 3. Jadi satu kelompok berkisar antara 100-an. Berarti ada 300. Ada 300-an sekarang, 300. Kelompok 1, 2, 3 itu waktunya berbeda. Waktunya berbeda, tapi dihitung berdasarkan start masing-masing. Oke, dihitung berdasarkan start masing-masing. Baik. Dan ini dilakukannya dari jam Dari jam 9 malam, 21.00. sampai Sampai jam 6, sampai jam 9. paling akhir jam berapa itu? Paling akhir jam 9. Sepertinya rombongannya mbak-mbak ini. Jam yang sudah di gelombang belakang. Yang sudah dibangun. Oke, luar biasa bagaimanapun juga itu so amazing. Saya nggak bisa bayangin kalau saya ada di posisi itu, nggak tahu deh. Maksudnya nggak pernah nyoba juga gitu ya. Tapi setahu gua kalau saya suka renang, tapi renang bolak-balik aja 10 kali aja udah pengen udahan gitu. Ini ada yang 11 jam, ada yang 9 jam, Betul. wow. Ini kayaknya nggak bisa udahan juga ya, mau pegangan kemana ya, bener nggak sih? Tapi yang lebih penting lagi adalah akhirnya kita tahu bahwa ada kegiatan ini, di mana itu bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk kemampuan kita, bagaimana kita bisa mengukur suatu kejadian, apapun itu yang ada di laut, bagaimana caranya tetap bertahan dan sampai ke garis finish. Dan menunjukkan kemampuan dan kekuatan tentara Indonesia. Amazing. Pastinya, oke. Kita mau memberikan apresiasi buat perenang-perenang hebat kita. Jadi dari hitam putih kita, walaupun tidak ada artinya, tapi kita ingin memberikan apresiasi buat Anda semua. Karena ini luar biasa yang pasti membawa nama bangsa Indonesia. Karena beritanya viralnya di mana-mana. Silakan. Iya. Baik. Sini. Baik. Itu di situ orangnya. Mbak. Bapak yang ngasih dong, Pak. Bapak, Ibu aja, Bu. Pak Putu, selamat. Terima kasih banyak, Pak Putu. Selamat menjaga tanah air ini. Baik. Wow, luar biasa. Tapi Senang luar sekali. biasa. Mudah-mudahan ini akan terus ya, Pak ya? Akan terus, Mas. Akan merupakan event tahunan. Merupakan event tahunan. Oke. Tahun depan diadakan di mana lagi, Pak? Kita akan lihat nanti. Baik. Akan kita undang untuk Mbak Oki mungkin akan ikut berenang bersama kami. Begitu, Pak ya? Bapak butuh pelampung kira-kira yang... Hei, jangan remehkan saya. Oh iya, maaf. Saya ini pelatih renang, pelatih tinju, semuanya saya latihan. Luar biasa. Anda tahu Laila Ali? Siapa yang ngajarin? Siapa? Bapaknya lah. Ya benar juga. Udah kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka semua. Menurut Anda sendiri, mungkin Anda berdua, mereka ini ada di sini orang-orang seperti apa? Mereka berlima ini orang-orang luar biasa. Luar biasa dan memiliki mental yang sangat luar biasa juga. Luar biasa, memiliki mental luar biasa. Oke. Dan mungkin pesan terakhir untuk para tentara nasional kita. Untuk tentara nasional kita, terutama yang kami ini, yang orang-orang seperti mereka ini yang memang bermatrakan laut, berwarna maritim. Laut adalah pemersatu negara ini, bukan pemisah negara ini. Jadi kami akan selalu berada di laut, menggunakan laut sebagai media kami, dan kami akan yakinkan bahwa laut adalah pemersatu negara Republik Laut Indonesia adalah ini. pemersatu negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih buat semuanya udah hadir di Hitam Putih. Yang pasti saya, Oki, semua kru di sini, dan saya rasa semua masyarakat pasti bangga sekali memiliki orang-orang yang hebat seperti ini. Sekali lagi terima kasih, kalian membuat bangsa Indonesia bangga. Saya break dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.